Bab 811. Jared tersenyum penuh kasih ketika dia mendekati Nicole dan memeluknya. Tidak mungkin, tidak ada yang lebih penting darimu. Begitukah? Aku akan memaafkanmu kali ini. Tuan Jared, saya telah menyelesaikan prosedur pengembalian Nona Nicole. Max berjalan untuk melapor. Bagus. Ayo pergi, Nona Nicole. Jared menyindir bercanda. Nicole terkikik. Jadi, Tuan Jared, bisakah kita jalan-jalan bersama? Keduanya berpegangan tangan saat mereka keluar dari gudang. Ketika mereka melewati aula, tandu darurat dengan cepat didorong ke arah Nicole. Untungnya, Nicole gesit dan mudah menghindari tabrakan yang akan datang. Siapa itu? Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Jared mendesis marah. Dia kemudian bertanya pada Nicole, apakah kamu terluka? Tidak, sepertinya ini adalah kasus darurat. Kalau tidak, mereka tidak akan terburu-buru. Nicole melirik ke arah UGD. Dia hanya melihat keributan di sana, dan itu membuatnya bingung. Kenapa ada pertengkaran di UGD? Aku akan ke sana untuk melihatnya. Nicole adalah orang yang baik dan tidak tahan melihat orang baik ditindas. Kamu baru saja pulih. Anda tidak perlu membela orang lain. Jared mencoba menghentikannya. Tidak apa-apa. Tunggu saja aku di dalam mobil. Aku akan segera kembali. Saat dia mengatakan itu, dia mengabaikan ketidaksetujuan Jared dan langsung pergi ke UGD. Di IGD, karena tidak bisa menghubungi keluarga pasien, Joyce hanya melakukan pertolongan pertama sederhana dan tidak berencana membawa pasien untuk berobat lebih lanjut. Alhasil, ia dimarahi oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana bisa? Di mana empati dan etikamu? Iya, bagaimana bisa kamu tidak mentraktirnya hanya karena dia tidak mampu membayar? Ini keterlaluan. Berhentilah membuat keributan di sini. Ini unit darurat. Jika kamu membuat keributan lagi, aku akan memanggil keamanan. Joyce mengabaikan protes massa dan dengan tegas menolak menerima pasien tersebut. Tolong beri jalan. Coba saya lihat. Nicole berteriak. Kerumunan itu menyerah, dan Nicole berjalan ke sisi pasien. Nicole, apa yang kamu lakukan? Ini rumah sakit, bukan tempat bermain-main. Joyce kesal saat melihat Nicole. Karena dialah Joyce yang dipindahkan ke unit gawat darurat dan tidak bisa lagi menghabiskan waktu setiap hari bersama Martin. Nicole mengabaikannya saat dia langsung merawat pasien. Di matanya, tidak ada yang lebih penting dari nyawa pasien. Kondisinya serius, dia perlu segera dioperasi. Nicole memandang Joyce. Joyce menelan ludah sambil menatap Nicole. Seorang dokter di belakangnya berjalan dan berbisik. Dokter Joyce, bagaimana kalau kita operasi dulu? Kalau tidak, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang buruk? Kami belum bisa menghubungi keluarga orang tersebut. Jika nanti dia tidak mampu membayar biaya operasinya, lalu siapa yang akan menanggung biayanya? Joyce McCarthy, apakah nyawa manusia lebih penting atau uang lebih penting sekarang? Jika orang ini meninggal di UGD, Anda tidak akan lolos dari tuntutan hukum. Nicole mengingatkannya. Meskipun demikian, cukup, bawa dia ke ruang operasi. Aku akan membiayai operasinya. Nicole tidak ingin berdebat dengannya. Setiap menit yang terbuang adalah 1 menit yang terbuang untuk menyelamatkannya. Dokter lain menyadari betapa seriusnya kasus ini. Setelah melirik Joyce, mereka mendorong pasien tersebut ke ruang operasi. Tetapi siapa yang akan menjadi kepala ahli bedah? Seorang perawat memandang Nicole dan Joyce. Aku akan melakukannya. Pimpin jalannya. Kehadiran Nicole begitu besar sehingga perawat itu tidak berani menentangnya. Saat dia melihat sosok Nicole pergi, Joyce dengan marah melemparkan buku catatannya ke tanah. Nicole, kamu terlalu sering pamer di hadapanku dan mempermalukanku tanpa henti. Kamu telah menjadikanku musuh. Bab 812. Apa yang kalian lihat? Lanjutkan. Baru kemudian para penonton bubar sambil tetap menegurnya. Setelah mendisinfeksi dirinya dan mengenakan gaun operasi, Nicole masuk ke ruang operasi dan mendekati pasien. Bagaimana kondisi pasiennya? Dia masih syok bahkan setelah memakai alat bantu pernapasan. Nicole kemudian dengan hati-hati memeriksa semuanya lagi. Ini mungkin syok kardiogenik. Persiapkan resusitasi jantung paru dan berikan dia infus.
Dapatkan paket golongan darah yang cocok, siapkan plasma. Roger, bersiaplah untuk operasi. Tatapan Nicole yang penuh tekad menyapu semua orang di ruangan itu. Setelah beberapa jam menjalani operasi intensif, lampu di luar ruang operasi akhirnya padam. Nicole perlahan keluar dari sana setelah pasien didorong keluar dari ruang operasi. Ketika Jared melihatnya, dia segera berjalan mendekat dan membantunya duduk. Kamu pasti kelelahan. Minumlah. Aku baik-baik saja. Jika bukan karena aku dipulangkan, beberapa jam ini tidak akan berarti apa-apa. Kamu, kebanyakan orang akan menghindarinya, namun kamu sendiri yang melangkah maju. Jared memandangnya, sedikit sedih. Tapi bukankah semuanya berjalan baik? Nicole sangat bangga karena dia berhasil menyelamatkan nyawa. Ya, tapi apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Jika kamu gagal, itu berarti nyawa hilang. Jared berkeringat deras di luar ruang operasi. Saya berani menjalani operasi karena saya yakin sepenuhnya. Penampilan Nicole yang percaya diri sangat menarik. Baik, kamu luar biasa. Senang, Max, bawa mobilnya. Ya, bos. Ketika Martin kembali ke rumah sakit, dia mendengar tentang prestasi Nicole di unit gawat darurat. Nicole, kamu baik-baik saja. Martin berlari dan melihat Jared membantunya keluar. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu ada di sini? Nicole memandang Martin dengan tatapan bingung. Aku baru saja mendengar tentangmu di rumah sakit, jadi aku bergegas. Waktu Anda sangat tepat, pasien menderita shock kardiogenik. Saya sudah mengoperasinya, tapi dia masih dalam masa kritis. Ini adalah penyakit yang sangat istimewa, dan Anda perlu mengamatinya dengan cermat selama beberapa waktu. Sementara, Anda adalah dokter terbaik di sini, dan hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk menjadi dokter utama bagi pasien istimewa ini. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, jadi pergilah dan istirahatlah yang baik. Martin khawatir Nicole berdiri berjam-jam akan mempengaruhi pemulihan luka di kakinya. Oh iya, Tuan Jared di sini sudah membayar tagihan pasiennya. Nicole berbalik dan tersenyum senang pada Jared. Mengerti. Martin mengangguk. Tuan Jared, mobilnya ada di sini. Saat ini, Max berjalan mendekat. Ayo pergi. Jared kemudian meninggalkan rumah sakit bersama Nicole. Martin memandangi sosok Nicole yang pergi dan menghela nafas panjang sebelum kembali ke unit perawatan intensif untuk memeriksa pasien. Bagaimana kabar pasiennya? Martin meminta perawat itu ke sisinya. Pasien stabil setelah operasi. Bab 813. Bagus. Terus observasi pasiennya. Beritahu aku kalau ada apa-apa. Martin melihat kembali kondisi pasien sambil menceritakannya pada perawat. Ya, Dr. Martin. Martin keluar dari ICU menuju unit gawat darurat dan mengetahui apa yang terjadi sebelum membawa Joyce ke kantor direktur. Martin mengetuk pintu dan melihat direktur sedang menelepon. Dia kemudian membawa Joyce ke kantor ketika direktur mengabaikan mereka dan berbicara dengan hormat kepada orang di ujung telepon. Ya, atas kejadian seperti itu di rumah sakit saya dengan tulus meminta maaf. Saya akan menangani ini dengan serius dan memberikan jawaban yang memuaskan. Direktur meletakkan telepon dengan tatapan muram. Waktunya tepat. Aku hanya ingin mencari kalian berdua. Direktur. Saat Martin hendak berbicara, direktur menghentikannya. Joyce McCarthy, jelaskan padaku sekarang. Apa yang terjadi di unit gawat darurat hari ini sehingga panggilan ini sampai ke kantorku. Direktur, begini, ada pasien yang dibawa ke UGD, dan saya memeriksanya. Ternyata kondisinya agak serius dan perlu dioperasi. Tapi kami tidak bisa menghubungi keluarganya. Saya pikir tanpa bantuan keluarganya, menandatangani persetujuan, melakukan operasi padanya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak setuju untuk melakukan operasi untuk melindungi reputasi rumah sakit. Joyce gemetar ketika dia menjelaskan kepada sutradara. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya kehilangan kesabaran. Jadi, kamu patuh pada aturan, dokter yang bertanggung jawab, ya. Lalu kenapa kamu melakukan operasi pada pasien itu? Itu Nicole. Dia melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Saya memang mencoba menghentikannya,
Tetapi dia bersikeras mendorong pasien ke ruang operasi tanpa persetujuan yang ditandatangani keluarganya. Joyce segera mengikuti tindakan Nicole. Direktur, jika Anda ingin menuntut Nicole, saya bisa menjadi saksi. Betapa Joyce berharap dia bisa melihat Nicole diadili. Dan kamu masih berani mengatakan itu. Karena kamu, kesempatan terbaik untuk mengoperasi pasien hampir terlewatkan. Jika bukan karena Nicole mengabaikan protokol dan melakukan keajaiban, rumah sakit ini akan menjadi neraka bersamamu. Petik 2. Mata sutradara memerah karena marah saat dia membanting cangkir ke lantai. Bagaimana mungkin, dia, Joyce tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan sutradara. Apa, kamu tidak tahu siapa pasiennya? Putranya adalah CEO multinasional, dan putranya yang baru saja meneleponku. Baru pada saat itulah Martin menyadari mengapa sutradara baru saja berbicara dengan suara rendah. Martin, apakah ini caramu melatih mereka? Saya sangat menyesal, Direktur. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menyebabkan masalah sebesar ini bagi rumah sakit. Martin bahkan harus meminta maaf atas nama Joyce. Pergilah dari hadapanku sekarang juga, dan jangan pernah menginjakan kaki lagi di rumah sakit ini. Direktur menunjuk ke hidung Joyce ketika dia berteriak padanya sebelum berbalik dan tidak lagi melihat ke arah mereka. Joyce sudah dimarahi sampai menangis. Dia bahkan tidak berani menatap Martin saat dia berlari keluar rumah sakit dengan kepala tertunduk. Sore itu, rumah sakit mengumumkan pemecatan Joyce. Di Manor, Nicole sedang menggigit apel saat dia menjelajahi web. Tiba-tiba teringat misi aneh tadi, dia menelepon Zeke. Nicole, kenapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Zeke cukup terkejut saat menerima telepon Nicole. Apakah kamu berhasil menemukan siapa orang yang menggunakan ide yang aku minta kamu periksa? Nicole tidak punya waktu untuk bertukar olok-olok dengannya dan langsung ke pokok permasalahan. Cek, kukira kamu merindukanku setelah sekian lama tidak berhubungan. Ternyata kamu meminta hal lain. Sungguh mengecewakan. Zeke berpura-pura tidak senang dan menghela nafas. Hentikan omong kosong itu. Aku mungkin mengganggu kesenanganmu saat ini, kan? Astaga, apakah kamu mempunyai kemampuan mewaspadai atau semacamnya? Tidak, aku perlu melihat apakah kamu telah mengerahkan mata-mata di dekatku. Tidak perlu. Kamu tidak layak mengerahkan mata-mata. Hei, kata-kata itu membuatku kesal. Aku tetaplah seseorang yang hanya ada di belakangmu. Oke. Aku adalah sosok misterius yang tak terjangkau di mata orang lain, oke. Ya, benar. Jika kamu tidak memberitahuku hasilnya, kamu sudah mati. Nicole benar-benar lelah bercanda dengan si idiot ini. Tenanglah. Aku akan mengirimkan semua informasinya sekarang juga. Zeke tidak berani memprovokasi dia. Baiklah, aku akan menutup teleponnya dulu. Nicole membuka laptopnya dan menerima informasi yang dikirimkan Zeke. Dia kemudian memeriksanya dengan hati-hati. Jadi itu keluarga McCarthy, iya. Bab 814. Jared, aku akan kembali ke rumah. Nicole menelepon Jared. Sopir akan menurunkanmu, dan sampai jumpa di tempatmu pada malam hari. Ini hari yang melelahkan bagimu. Jangan datang malam ini. Sampai jumpa di perusahaanmu lain hari. Baiklah kalau begitu. Berhati-hatilah dan istirahatlah yang baik. Jika menurutku kamu kurang istirahat, aku akan menyembuhkanmu. Hati Nicole hampir luluh mendengar kalimat terakhir Jared. Oke, sampai jumpa. Menutup telepon, Nicole langsung kembali ke rumahnya. Senang bertemu denganmu kembali, Nicole. Gloria senang melihat Nicole kembali, dia sudah berhari-hari tidak bertemu Nicole. Bu, kamu sibuk apa? Aku membuatkanmu makanan ringan. Bagaimana kamu tahu aku akan kembali? Nicole memandang Gloria dengan takjub. Hari ini hari Jumat. Kupikir kamu akan kembali minggu ini, jadi aku berpikir untuk mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu agar kamu bisa makan ketika kamu pulang. Gloria ingin menebus sebagian cinta yang Nicole rindukan semasa kecil. Terima kasih, Bu. Saya merasa sangat diberkati bisa mendapatkan makanan ringan segera setelah saya kembali. Ini dia. Pindah ke sofa. Gloria menyerahkan sebagian camilannya. Jangan buat lagi. Ini sudah lebih dari cukup.
Ayo kemari. Ayo ngobrol. Nicole mendudukkan Gloria di sofa. Bu, di mana ayah? Aku belum melihatnya sejak aku kembali. Nicole sudah kembali beberapa lama dan masih belum melihat Daniel. Di atas bersama kakak tertuamu di kamar. Mereka sedang mengerjakan sebuah proyek. Kamu menjadi lebih baik akhir-akhir ini, Bu. Benarkah? Aku merasa jauh lebih baik sejak kamu kembali, hampir bebas dari rasa khawatir. Tentu saja, aku akan terlihat jauh lebih muda. Gloria tampak lega. Aku minta maaf membuatmu mengkhawatirkanku. Nicole memandang Gloria dan merasa kasihan. Seandainya dia kembali lebih cepat, mungkin ibunya tidak akan begitu merindukannya. Gadis bodoh, semua orang tua mengkhawatirkan anak-anak mereka. Aku merasa sangat diberkati memiliki putri yang bijaksana sepertimu. Gloria membelai rambut Nicole. Bu, aku akan memastikan ibu merasakan hal yang sama sepanjang waktu. Gloria tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Daniel turun ke bawah dan kebetulan mendengar tawa keduanya. Kalian berdua terlihat sangat bahagia. Ada apa? Nicole mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat ke arah tangga. Hai, ayah. Senang melihatmu kembali, Nicole. Ketika Daniel melihat Nicole, semua masalahnya sepertinya telah hilang. Kamu sudah berhari-hari tidak kembali. Bagaimana kabarmu di sekolah? Daniel dan yang lainnya tidak tahu tentang cedera Nicole, dan ketika Nicole menelepon beberapa hari yang lalu, dia hanya menyebutkan bahwa dia sibuk dan tidak akan pulang selama beberapa hari. Semuanya baik-baik saja, hanya saja aku masih sibuk dengan hari olahraga dan tidak bisa terlalu sering pulang. Tapi setelah hari olahraga, aku akan punya lebih banyak waktu. Nicole menggunakan hari olahraga itu sebagai penyamaran. Benarkah? Kalau begitu berhati-hatilah. Jangan melakukan semuanya sendiri. Sebaliknya, biarkan teman sekelas yang lain bergabung denganmu. Daniel masih merasa kasihan padanya, takut hari olahraga itu akan menguras tenaga putri kesayangannya. Baik, ayah. Jangan khawatir. Daniel, kamu terlihat tidak sehat. Apa kamu tidak enak badan? Gloria bertanya dengan prihatin saat dia melihat wajahnya. Aduh, jangan tanya. Kamu tidak akan mengerti meski aku memberitahumu. Daniel tampak malang. Sean melihat Nicole, dan seketika terlintas sesuatu di benaknya. Ayah, karena Nicole kembali, kenapa ayah tidak, selama kesepakatan bisnis terakhir, Sebastian telah membantu keluarga Riddle karena hubungannya dengan Nicole. Jadi, Sean ingin mencoba apakah dia juga bisa membantu kali ini. Bab 815. Daniel melirik Sean. Kami akan mencari tahu sendiri. Sean yang tadinya penuh harap, langsung murung mendengar perkataan Daniel. Nicole memandang kedua responden dan bertanya, Ayah, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Daniel melirik Nicole dan mendesah, aduh. Jangan mengeluh, Ayah. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Mari kita cari tahu bersama-sama. Nicole sedih saat mengetahui ayahnya, yang selalu tersenyum, terlihat sangat lelah hari ini. Mengetahui bahwa Daniel terlalu malu untuk bertanya, Sean berkata, keluarga Riddle sekarang sedang menawar proyek dari perusahaan internasional. Ukuran proyek ini sangat besar sehingga sulit dikelola tanpa modal yang cukup, dan kondisi keuangan keluarga Riddle masih belum memadai. Namun hal itu bukan sepenuhnya mustahil. Satu-satunya masalah adalah keluarga Riddle memiliki peluang 50-50 untuk memenangkan proyeknya sendiri. Selain itu, ada banyak perusahaan di luar sana yang mengincar proyek ini. Siapapun yang memenangkan proyek ini akan duduk sejajar dengan Johnston Group. Jadi keluarga Riddle juga bertekad untuk menang. Sean memandang Nicole dengan penuh tekad. Setelah mendengarkan perkataan Sean, Nicole akhirnya mengerti dan memandang mereka dengan tenang. Saya hanya tahu sedikit tentang proyek ini, tapi jika ada yang bisa saya bantu, saya akan melakukan yang terbaik. Sean, siapa pesaing terbesar keluarga Riddle sekarang? Pemikiran Nicole terorganisir dengan jelas, dan pertanyaannya langsung pada sasaran. Kecuali beberapa keluarga yang kurang dikenal, yang tersisa hanyalah keluarga McCarthy. Perusahaan besar seperti Johnston Group memiliki proyeknya sendiri, dan tidak akan tertarik dengan proyek semacam itu, kata Sean sambil berpikir. Ini keluarga McCarthy lagi, gumam Nicole. Sean,
Beritahu aku jika ada yang bisa aku bantu. Tuan Wians tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Bisakah Anda bertanya padanya apakah dia bisa membantu? Sean memandang Nicole ragu-ragu. Tuan Wians kenal banyak orang, tapi saya tidak yakin apakah dia punya koneksi internasional. Tapi jangan khawatir, saya akan bertanya padanya. Nicole memandang Sean. Terima kasih. Aku harus pergi sekarang, masih banyak hal yang menunggu untuk aku selesaikan di perusahaan, kata Sean dengan sopan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan berada di rumah bersama ayah dan ibu. Nicole tersenyum padanya. Ayah, Bu, aku pergi sekarang. Sean berpamitan pada Daniel dan Gloria sambil bangkit dan pergi. Bagaimana kabarmu dengan Jared? Gloria tersenyum dan memandang Nicole. Kami baik-baik saja. Nicole tersipu, tampak malu. Gloria tahu bahwa mereka rukun, dilihat dari rasa malu Nicole. Mengapa kamu tidak mengundang Jared untuk makan malam? Gloria memandang Nicole. Jangan sekarang, Bu. Akhir-akhir ini dia sibuk. Dia akan menghubungiku terlebih dahulu jika dia punya waktu. Nicole meraih lengan Gloria. Baiklah. Kamu ingin makan apa? Aku akan membuatkannya untukmu. Aku suka apapun yang kamu buat. Pembicara yang baik sekali. Istirahatlah di atas. Aku akan membawakan makanan untukmu sebentar lagi. Tidak apa-apa. Telepon saja aku. Aku akan naik ke atas sekarang. Dengan itu, dia naik ke atas. Kembali ke kamarnya, Nicole menyalakan komputernya dan mencari ide yang pernah digunakan keluarga McCarthy sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Nicole untuk meretas komputer ide tersebut, yang berisi informasi tentangnya proyek usaha patungan. Bab 816. Nicole tiba-tiba teringat proyek yang baru saja disebutkan Sean. Bukankah McCarthy Corporation juga menawar? Mungkin saya bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk Sean di sini. Jari-jarinya yang cantik dengan cepat mengetik di keyboard. Bukan ini juga. Catatan McCarthy Corporation berantakan, tersebar di mana-mana. Semua yang Nicole cari dengan frustrasi. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk bersabar dan mencari lagi, lalu sebuah file terenkripsi muncul di depan matanya. File ini dienkripsi. Ini pasti dokumen yang sangat penting. Nicole merenung selama setengah detik dan memutuskan untuk memecahkan enkripsinya. Benar saja, draft dokumen tender itu setengah jadi. Mungkinkah ini proyek yang Sean bicarakan? Dia mengangkat teleponnya dan menelepon Sean. Telepon berdering beberapa saat sebelum dia mengangkatnya. Halo, Nicole. Suara Sean keluar dari lubang suara. Proyek yang baru saja Anda bicarakan, perusahaan mana, dan apa namanya? Nicole ingin memeriksa apakah itu sebuah perusahaan. Aegis Corporation. Kenapa bertanya? Anda sudah mendapat kabar dari Tuan Wians? Tanya Sean penuh semangat. Jangan terlalu bersemangat dulu. Belum ada kabar. Aku akan memberitahumu begitu ada. Aku akan menutup telepon sekarang. Tanpa menunggu Sean menjawab, Nicole langsung menutup telepon. Halo? Halo? Sean memanggil beberapa kali ke telepon, dan tidak ada yang menjawab. Nicole meletakkan telepon dan melihat nama proyek dan perusahaan pemilik proyek tersebut pada dokumen tender. Sepertinya begitu. Dia segera menyalin file tersebut dan menatap bilah kemajuan di layar. 0%, 5%, 10%, ayo, 90%, 100%, ya, sudah selesai. Nicole mendapatkan informasi di tangannya dan dengan senang hati mengirim pesan kepada Sean, lalu mematikan komputer dan turun. Nicole, sudah siap. Aku baru saja membuat sushi. Gloria memanggil Nicole ketika dia turun. Nicole mengambil sepotong sushi, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dengan hati-hati. Wah, lebih enak dari yang dijual di luar. Terima kasih Bu. Jangan sebutkan itu. Aku senang kamu menyukainya. Nicole mengambil sepotong lagi dan menyerahkannya ke mulut Gloria. Kamu juga makan sepotong, Bu. Saat Nicole memberinya makan untuk pertama kalinya, Gloria begitu gembira hingga matanya berbinar. Bu, kamu baik-baik saja. Nicole memandang Gloria yang menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku baik-baik saja. Aku terlalu senang. Gloria memakan sushi yang diberikan Nicole padanya.
Kamu sangat diberkati. Nicole memberimu makan sushi. Daniel yang sedang menonton TV di sofa merasa iri pada Gloria. Tentu saja, aku diberkati. Gloria tersenyum. Ayah, kamu tidak perlu iri. Aku akan memberimu makan sedikit. Nicole menghampiri Daniel dengan sepotong sushi. Saya juga diberkati. Mereka berdua memakan sushi yang diberikan Nicole kepada mereka, merasa puas seolah-olah mereka memiliki seluruh dunia. Saat mereka bertiga sedang menikmati sushi dengan gembira di ruang tamu, Sean tiba-tiba bergegas masuk kembali. Daniel tertegun melihatnya. Mengapa kamu kembali? Sean memandang Nicole. Aku memintanya untuk kembali. Dia kemudian mengeluarkan flash drive dari sakunya. Ini adalah dokumen tender yang telah disusun oleh McCarthy Corporation. Sayangnya, belum selesai. Tapi Anda masih bisa mengambilnya kembali dan mempelajarinya terlebih dahulu. Nicole menyerahkan flash drive itu kepada Sean dengan tertegun, tidak menyangka Nicole akan mendapatkannya. Informasi penting ini begitu cepat. Dari mana kamu mendapatkan ini? Apakah ini kredibel? Sean sangat mementingkan proyek ini dan tidak akan mentolerir kesalahan apapun, jadi dia berhati-hati dengan semua informasi yang dia dapatkan, jangan sampai itu adalah jebakan yang dibuat oleh perusahaan pesaing. Kredibel, tapi saya rasa ini baru edisi pertama, dan mungkin nanti akan direvisi. Jadi informasi ini hanya bisa dijadikan referensi. Nicole tidak menjelaskan banyak hal, dan ada tekad di matanya. Bab 817. Sean dengan ragu mengambil stik USB dan menatap Daniel. Baiklah, saya akan memeriksanya. Dengan itu, Sean pergi. Hati-hati dan berhati-hatilah saat berkendara, kata Gloria dengan nada khawatir. Mengerti. Apa isi informasi McCarthy Corporation di stik USB itu? Tanya Daniel setelah Sean pergi. Tidak ada yang istimewa, hanya pemeriksaan latar belakang biasa. Nicole tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jangan melakukan sesuatu yang ilegal, Daniel mengingatkannya. Jangan khawatir, ayah. Ngomong-ngomong, Bu, ulang tahunmu tinggal beberapa hari lagi, kan? Nicole tiba-tiba teringat bahwa ulang tahun Gloria jatuh bulan ini. Daniel tersadar dan berkata, oh ya. Kalau bukan karena Nicole, aku pasti sudah lupa. Daniel segera membalik-balik kalender. Konten, ingatanku hilang. Ternyata Sabtu ini adalah hari ulang tahun ibumu. Bagaimana kamu ingin merayakan ulang tahunmu tahun ini, Gloria? Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga kami akan menghabiskan 2 hari bersama. Gloria tidak mempunyai rencana khusus. Kebahagiaan terbesarnya adalah melihat semua orang di keluarga aman dan bahagia bersama. Daniel mengangguk setuju. Apakah kamu akan sibuk di sekolah pada hari Sabtu? Gloria menatap Nicole. Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak sibuk. Aku tidak bisa menjamin kalau aku akan jadi orang pertama yang pulang, tapi aku tidak akan jadi orang terakhir. Aku akan naik ke atas dulu karena ada yang harus kulakukan. Kembali ke kamarnya, dia akhirnya bisa bersantai dan beristirahat. Dia menjatuhkan diri di tempat tidur. Nicole kembali ke sekolah setelah sarapan keesokan harinya. Di lorong, Lulu dan June melihat sosok yang dikenalnya di depan mereka dan segera mengejarnya. Nicole, ini benar-benar kamu. Lulu berteriak kaget. Kemana saja kamu selama beberapa hari ini? Kami sangat merindukanmu. Ya, Nicole. Kami belum melihatmu sejak sore itu. Kami pikir kamu telah pindah ke sekolah lain. Bagaimana kelas kita? Tanya Nicole. Aduh, Lulu dan June mendesah serempak. Ada apa? Apa yang terjadi? Nicole melihat wajah murung keduanya. Sejak kamu pergi, kelas kita jadi berantakan. Vivian malah membuat masalah, bukannya membantu mengurus kelas. Lulu menggerutu. Bagaimana dengan hari olahraga? Bagaimana kabarnya? Nicole sama sekali tidak mengkhawatirkan Vivian. Sebaliknya, dia lebih peduli dengan hari olahraga. Kelas-kelas lain sudah memasuki pelatihan terakhir, tapi kelas kita baru setengah jalan, kata June dengan ekspresi muram di wajahnya, seakan-akan dia sudah tidak melihat harapan lagi. Saya rasa kelas kita hampir tidak bisa memenangkan pertandingan apapun di hari olahraga tahun ini, keluh Lulu. Tidak apa-apa, aku kembali dan akan mengurusnya. Senang bertemu denganmu, Nicole.
Lulu dan Junel langsung merasa lebih yakin dengan rasa memiliki. Tetapi kita mempunyai waktu kurang dari 2 minggu. Kita tidak akan berhasil. Keduanya langsung putus asa lagi, memikirkan hari olahraga yang akan datang hanya dalam waktu 2 minggu. Tidak masalah. Kita akan memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya. Masih ada kesempatan. Nicole, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Lulu menatapnya dengan bingung. Ayo kita ke kelas dulu. Nicole melirik waktu. Sebelum mereka sampai di pintu kelas, mereka sudah mendengar suara gaduh di dalam. Nicole mendorong pintu hingga terbuka, dan semua orang terlonjak mendengar suara pintu didorong terbuka dan menoleh ke arah pintu. Bab 818. Melihat wajah Nicole, ruang kelas yang bising langsung menjadi sunyi. Kelas akan segera dimulai. Semuanya kembali ke tempat dudukmu. Mereka semua duduk dengan rapi dan teratur mendengar perkataan Nicole, menunggu bel berbunyi. Kenapa semua orang diam saja? Semua orang sudah duduk di kursinya masing-masing, dengan perilaku terbaiknya. Sementara Miss Emerson masih bertanya-tanya, dia melihat Nicole pada detik berikutnya dan langsung mengerti. Selamat datang kembali, Nicole. Terima kasih. Nona Emerson tersenyum pada Nicole dan kemudian naik ke podium. Sebelum pelajaran dimulai, aku akan membicarakan hal lain dulu. Saat Nicole tidak ada di sini, asisten pengawas kelas dan anggota komite tidak memainkan peran utama yang baik. Sekarang pelatihan kami tertinggal dibandingkan kelas lain. Miss Emerson menceritakan dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Sekarang Nicole telah kembali, semua siswa harus mematuhi dan bekerja sama dengan pengaturan Nicole tanpa syarat. Kalian semua harus berusaha untuk mengikuti pelatihan sebelum hari olahraga. Juga, mulai sekarang hingga akhir hari olahraga, semua kelas saya dapat digunakan untuk latihan selama Anda telah mempelajari pelajarannya. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Nicole dan semua orang yang bekerja bersama-sama, kita akan mencapai sesuatu yang hebat bersama-sama. Semakin banyak Miss Emerson berbicara, semakin cerah matanya, seolah-olah tidak ada masalah yang menjadi masalah selama Nicole ada di sana. Apakah kalian semua percaya diri? Ibu Emerson berusaha meningkatkan semangat di podium. Ya, para siswa berteriak serempak. Tampaknya Nona Emerson bertaruh besar pada kita kali ini, dia bahkan menyerahkan kelasnya karena ini. Jack bergumam pelan di belakang. Bos, kita tidak bisa mengikuti para idiot ini. Wayne memandang Miss Emerson yang meningkatkan semangat dan menggelengkan kepalanya. Tapi Gary menatap Nicole dan tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan sama sekali. Sekarang, mari kita mulai. Waktu berlalu, dan 3 kelas di pagi hari berlalu dengan cepat. Kelas berikutnya adalah pendidikan jasmani. Nicole merasa ini adalah kesempatan dan pergi ke kantor guru olahraga. Dia mengetuk pintunya beberapa kali. Datang. Itu adalah Pak Antolovic, yang merupakan guru olahraga mereka. Tuan Antolovic, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Nicole berjalan ke meja Tuan Antolovic. Melihat bahwa itu adalah Nicole, Tuan Antolovic tersenyum datar. Apa yang bisa kubantu, Nicole? Seperti yang Anda ketahui, Tuan Antolovic, hari olahraga sudah dekat. Kelas kita perlu meningkatkan latihan fisik kita lebih jauh. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuanku, katakan saja padaku. Tuan Antolovic menyela Nicole. Dia adalah orang yang lugas dan mengetahui situasi di kelas Nicole. Nicole melihat segalanya membaik, dan dia berkata, terima kasih, Tuan Antolovic. Saya ingin menggunakan kelas olahraga untuk melatih mereka yang telah mendaftar untuk pertandingan ini. Tuan Antolovic berpikir sejenak. Tidak masalah. Itu hal yang bagus. Mulai sekarang, kamu tidak perlu meminta izin lebih lanjut dariku. Kamu dapat mengatur pelatihan untuk teman sekelasmu selama kelasku. Datanglah padaku jika kamu membutuhkan bantuan lain. Cukup bagus. Aku pergi sekarang. Nicole segera pergi seolah-olah dia baru saja memberi pengarahan kepada bawahannya. Kembali ke kelas, Nicole berdiri di podium dan terbatuk. Ruang kelas tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang memandang Nicole secara serempak. Mulai saat ini hingga akhir hari olahraga, semua siswa yang mendaftar untuk pertandingan harus mengikuti instruksi saya. Kami akan mengadakan program latihan intensif,
di mana saya akan melakukan latihan khusus dan intensif bagi mereka yang telah mendaftar pada hari olahraga. Tidak ada yang diharapkan untuk mengambil cuti, datang terlambat, atau pulang lebih awal. Semua orang adalah kolektif, dan jika satu orang tidak hadir, semua orang akan dihukum. Nicole tampak seperti orang yang berubah seperti seorang instruktur militer. Program pelatihan intensif. Itu kejam. Tepat sekali. Kami pelajar, bukan tentara. Ini hanya hari olahraga. Kenapa serius sekali? Iya, siapa yang bisa menjamin mereka bisa hadir terus? Kalau salah satu orang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, apakah kita semua memang harus dihukum bersama? Sangat vokal menentang pelatihan intensif. Bukankah kalian selalu berpikir bahwa kalian adalah orang yang tangguh? Mengapa kalian semua bersikap dingin pada saat kritis ini? Bab 819. Tidak adakah seorang pun di antara kamu sekalian, orang-orang besar, yang berguna? Mata Nicole bersinar dingin saat dia mengamati semua orang di bawah podium. Itu tidak benar, Nicole. Aku tidak mengatakan apa-apa, kata Gary. Sebaiknya tidak. Boleh aku tanya kapan kita akan mulai latihan? Tanya Jack dengan berbisik takut-takut. Dimulai dari sesi berikutnya. Nicole melirik arlojinya. Sesi berikutnya. Bukankah sesi berikutnya adalah kelas P? Saya sudah bicara dengan guru olahraga, dia sangat mendukung kelas kami. Disitulah kelas P dimulai. Kalian punya waktu 5 menit untuk beristirahat. Setelah 5 menit, siapapun yang mendaftar untuk hari olahraga harus berkumpul di lapangan olahraga. Nicole menatap mereka dengan tak takut. Manfaatkan 5 menit ini sebaik-baiknya. Dengan itu, Nicole meninggalkan kelas. Obrolan ringan pun dimulai di kelas segera setelah Nicole pergi. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Dia membunuh kita semua. Nicole sangat biadab. Mungkin dia hanya ingin menunjukkan kepada kita siapa bosnya. Seorang teman sekelas berdiri dan mengutuk Nicole. Tepat sekali. Kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Aku tidak menyangka dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Orang-orang yang tidak ingin mengikuti pelatihan tidak akan berbasa-basi. Apa yang bisa kita lakukan? Dia ketua kelas. Bukan berarti kita bisa menentang perintahnya. Vivian memutar matanya. Bukankah kamu paling membenci Nicole, Vivian? Kenapa kamu menyerah? Aku tidak akan menyerah, aku hanya akan berdiam diri dan menjaga kekuatanku. Aku tidak akan berbicara kepada kalian semua sekarang karena aku harus melakukan pemanasan. Semua orang memandang Vivian dengan bingung, yang berperilaku tidak seperti biasanya. Ada apa dengan Vivian hari ini? Kenapa dia begitu bersemangat? Pasti ada yang salah dengannya. Baiklah, ayo berangkat. Gary tidak sabar dengan semua pembicaraan itu. Di lapangan olahraga, Nicole telah berganti pakaian olahraga dan menunggu semua orang tiba. Tinggal 2 menit lagi. Yang di belakang, cepatlah. Teriak Nicole. Beberapa orang itu berlari mendekat dan berdiri di ujung barisan, dengan perasaan kesal. Semuanya, lakukan pemanasan bersamaku. Nicole memimpin teman-teman sekelasnya untuk mulai melakukan latihan pemanasan sebelum latihan. Pemanasan sederhana selama 5 menit berakhir. Nicole melirik teman-teman sekelasnya dan merasa kagum karena tidak ada satupun dari mereka yang berkeringat. Sekarang, saya akan membagi kalian semua ke dalam kelompok yang berbeda. Pria, wanita, 100 meter, 200 meter, 5.000 meter, dan 110 meter gawang. Bagi Anda yang telah mendaftar untuk permainan di atas, silakan melangkah maju. Nicole memandang mereka yang melangkah maju, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, dan ada yang kurus. Lari 10 putaran mengelilingi lapangan olahraga. Gary, kamu akan menjadi pemimpin tim. Nicole tahu status Gary di kelas, mungkin lebih baik dia yang memimpin tim. Gary tidak menyangka Nicole akan memintanya untuk memimpin tim. Ia terkejut sesaat sebelum akhirnya sadar. Oke, sekarang Nicole telah memilihnya, dia harus mengambil kesempatan ini untuk membuat Nicole terkesan dengan kemampuannya. Bab 820. Kalian semua, lari. Gary berlari di depan tim dan memimpin semua orang berlari berputar-putar di sekitar lapangan olahraga. Yang lain melihat Gary memimpin dan berlari,
dan diam-diam mereka menggerutu. Mereka tidak berani berkata apa-apa tetapi hanya bisa mengikuti dari belakang tim. Lompat tinggi, lompat jauh, lompat ganda, keluar dari barisan. Kalian pergi ke sisi lain dan berlatih, tim 100 meter. Tolak peluru dan lempar cakram, lakukan push up di tempat, 1 set 30 repetisi, 5 set untuk memulai. Peserta dari semua pertandingan reguler telah dibagi ke dalam kelompok. Saya akan berlatih bersama Anda semua dan berharap semua orang dapat saling memantau. Jika Anda menemukan ada yang malas, beritahu saya, dan Anda akan diberi hadiah. Sekarang, ayo bergerak. Dengan itu, Nicole melirik latihan 100 meter Gary. Gary, kamu belum makan. Lari lebih cepat. Gary mendengar ejekan Nicole dan perlahan menambah kecepatan. Bos, pelan-pelan. Kita tidak bisa mengikutinya. Jack terengah-engah di belakang. Gary sedikit lebih baik dalam lari 100 meter, tetapi sisi push-up-nya membuat pusing. Ini hanya 2 set, dan kalian semua sudah berhenti. Lanjutkan. Nicole berdiri di depan mereka dengan tuntutan yang tegas. Aku memintamu berlatih push-up. Apa gunanya menggerakkan pantatmu saja? Nicole menegur teman sekelasnya. Kamu hanya berdiri dan tidak merasakan apa-apa, bukan kamu yang melakukan push-up. Saat salah satu teman sekelasnya berhenti dan beristirahat, semakin banyak teman sekelasnya yang mengikuti. Apakah aku bilang kamu boleh istirahat? Nicole memandang mereka, tanpa tersenyum. Kami jarang melakukan hal ini, dan kami telah menyelesaikan 2 set. Kami kehabisan napas. Mereka mengira akan berpura-pura kelelahan dan melihat apa yang bisa dilakukan Nicole terhadap mereka. Kehabisan nafas kan? Baiklah, kalian bangun. Nicole melihat sekeliling sekolah. Ada beberapa pekerja di sisi lain yang memasang ubin lantai bata. Beberapa dari kalian ikut denganku, dan yang lainnya melanjutkan pelatihan. Nicole mendatangi para pekerja, yang membawa ubin lantai bata, bersama beberapa pembuat onar. Setelah berbicara beberapa kali dengan mereka, para pekerja tersenyum dan mengangguk, lalu Nicole melambai kepada para pembuat onar. Pindahkan semua ubin lantai bata di truk di pintu masuk sekolah ke sini sebelum tengah hari. Jika kalian semua belum selesai bergerak pada siang hari, tidak akan ada makan siang untuk kalian semua. Kalian semua bisa makan siang segera setelah kalian selesaikan pekerjaannya. Jika kamu berpikir untuk mengajukan keluhan kepada guru, silakan saja. Tapi kamu mungkin harus memindahkan ubin lantai bata dari truk lain juga. Kami hanya pelajar, jadi mengapa kami harus bekerja? Seolah Nicole tidak mendengar, dia berjalan langsung menuju teman-teman sekelasnya yang sedang melakukan push-up. Melihat Nicole berjalan kembali, mereka yang melakukan push-up pun melakukannya dengan lebih serius, tidak ada yang berani bermalas-malasan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari sisi lompat jauh. Ada apa? Vivian dan beberapa gadis terlihat tergeletak di tanah sambil memegangi perut dengan kedua tangan dan menangis kesakitan. Vivian, apakah kamu membuat masalah lagi? Nicole memandangnya dari atas.